empty hearts and neon lights. Poktan Cinta Al-Mutakin, Ciang Sana Indah Tertata. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Arwani. Pak Arwani ini adalah Ketua Poktan Cinta Al-Mutakin yang baru saja dibentuk di lingkungan Masjid Al-Mutakin Ciang Sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syekh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kita sapa dulu Tanisen. Jadi kita menggunakan istilah sahabat tani dengan Tanisen, Pak. Tanisen itu artinya netizen tani. Petani. Ya. Ini Pak, sebagai Ketua Poktan Cinta Al-Mutakin, gimana sih kira-kira kok tahu-tahu membentuk Poktan, atau mungkin pelatihan dulu atau gimana? Mungkin bisa diserahkan ke Tanisen. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya para Tanisen. Jadi sekilas akan saya ulas sejarah kenapa kok terbentuk Poktan Cinta Al-Mutakin. Ya. Jadi diawali dari kami berdua, Ya. Bapak saya sama Pak Arwani ikut Backstram, yaitu pembekalan keterampilan sebelum masuk masa pensiun. Di dalamnya kita belajar mengenai pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Wirausaha juga, Pak ya? Wirausaha, terpadu istilahnya. Selesai itu ya pertanggungjawaban moral kepada negara, karena dibiayai negara, Ya. kepada lingkungan dalam ini Jamaah Al-Mutakin. Dari jamaah mengendaki jangan hanya sekedar Backstram atau pelatihan tapi nggak ada kelanjutannya. Implementasinya apa kira-kira? Apa itu pertanggungjawaban dan implementasinya? Alhamdulillah terus oke, kita bentuk Poktan Cinta Al-Mutakin, kelompok tani Ciang Sana Indah Tertata di lingkungan Al-Mutakin. Nah, kebetulan ini sinergi dengan dua program. Satu program di lingkungan masjid, kita ada namanya Jumat Berkah, di mana direncanakan nanti ada pembagian sayur organik. Yang kedua, sesuai dengan program pemerintah desa, dalam ini Desa Ciang Sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, di mana di desa itu ada program ketahanan pangan yang menggunakan sekitar 20% dari anggaran desa untuk ketahanan pangan. Nah, ini salah satu support kegiatan pemerintah dalam ini ketahanan pangan. Ini sangat-sangat matching atau sinergi atau mendukung program masjid gitu. dengan program desa masjid lah. dengan desa sinkron itu. Alhamdulillah. Top markotop lah. Markotop. Ya. Alhamdulillah. Itu tentang program dari ini, Pak. Kemudian Kades kita itu juga sangat peduli dengan kelompok tani. Walaupun kita sudah di pinggiran kota, tapi Pak Udin ini kita sapa, Pak Haji Udin, Udin Saputra. Assalamualaikum, Pak. Semoga sehat selalu. Nah, amin, amin. Mudah-mudahan nanti kita nonton program inilah. Iya. Berikutnya, Pak, ini kenapa ini kok ada ikan tapi ada tanaman apa nih? Tanaman azula. Ya. Ini kira mungkin sekilas info diterangkan ini, Pak. Ya. Azula itu apa dan sebagainya. Sudah ada ini. Ya, betul. Ya. Jadi ini namanya konsep integrated farming. Jadi kita pertanian atau perikanan yang terpadu. Jadi ini kolam yang bulat ini lebar 2 meter. Ini ada ikan namanya ikan gurame. Nah, gurame ini mungkin kita sudah tahu banyak mengenai ikan gurame, di mana kalau ngasih pakan itu pakai pelet. Nah, pelet ya seperti ini pelet. Nah, tapi kita dengan kemarin belajar, kita harapkan ada makanan alternatif. Kalau ini kan pelet harus beli dengan harga cukup lumayan. Ya. Sampai sekarang 9.000 per kilo. Nah, ini azula adalah tanaman air. Yang ini, Pak, yang ini. Para Tanisen ini azulanya. Mungkin ada sebutan namanya paku air. Tanaman ini, azula ini, dari kadar gizinya itu 25-30%. Jadi hampir seimbang dengan pelet. Jadi proteinnya, Pak. Proteinnya. Tapi zat-zat lain ada juga ya? Ada juga. Dan yang kedua, mungkin pengalaman yang sudah dari senior yang ada, bahwa efek samping dari pelet ini kan ada residu, ada sisa. Yeah. Dimana kalau kita nggak rajin membersihkan,
akan muncul penyakit jamur. Nah, insya Allah ini karena organik dan sebagainya, ini mengurangi resiko dari penyakit. Jadi saran-saran dari para guru-guru kita, dengan kita tanaman organik ini, insya Allah lebih sehat dan barokah. Ikannya juga sehat. Kita yang makan insya Allah jadi sehat juga. Begitu, Pak. Nah, ini kan juga ada mungkin apa ya? Untuk sekitar ini kan ini diameter berapa Pak nih? Ini 2 meter. 2 meter itu memerlukan azola kira-kira berapa? Oh ya. Mungkin sambil kita geser ke sini nih. Ya, nah, ini azolanya. Ini kita sebetulnya punya banyak manfaat dari azola ini. Selain untuk ayam, untuk ikan, itu bisa untuk ayam. Kalau seandainya kita punya peternakan ayam bisa ini. Bahkan kambing juga bisa. Berarti puyuh juga bisa? Oh bisa. Puyuh. Pusuh. Mungkin bebek apalagi entok. Wah, cocok. Jadi untuk unggas tetap mantap juga. Tennyson. Terus lanjut Pak, ini mungkin jadi gini, rasionya gimana? Rasionya? Jadi kalau kita punya kolam, taruhlah 10 meter persegi, kita untuk support makanannya dia 30% dari luasan. Jadi kalau kita punya kolam yang selebar atau seluas 10 meter persegi, cukup kita bikin kolam yang 3 meter persegi. Nah, ini sebagai informasi bahwa ini sangat produktif. Karena setiap hari dia akan beranak atau mengembangkan sebanyak 1/3. Jadi kalau kita punya luasan 3 meter persegi atau mungkin 3 itu kita taruh 1 meter luasannya. Itu dalam 1 hari langsung nambah 1/3. Jadi 3 hari sudah penuh. Sudah penuh. Sudah bisa dipanen untuk makanan peliharaan kita Pak. Ya. Wah, jadi ini pengalaman kita ambil terus kasih itu nggak bisa habis. Oke, Pak Arwani, kita jalan dulu. Ya, siap. Nah, ini tanaman apa nih? Sawi Pak ini. Sawi. Ini kacang, kacangnya juga. Ini semuanya organik. Nah. Kita nggak pakai pupuk kimia sintetis. Jadi residu kimianya insya Allah 0. Jadi kita harapannya makan. Ini tanaman-tanaman ini selain bisa untuk sayur juga bisa dipakai untuk makanan ikan. Oh iya. Nah, karena intinya gurame itu makannya daun Pak ya? Iya. Ini ada kacang panjang, ada timun, ada kangkung. Nah, kangkung ini bulan sudah kita panen Pak ya? Kita panen ini yang kedua ini. Terus ini bayam Brasil. Nah, bayam Brasil ini secara ini dia kalau orang kena asam urat, insya Allah makan ini tidak berpengaruh, tidak punya efek negatif. Apalagi ini organik, full organik, nggak pakai pupuk kimia yang sintetis. Dan ini tanahnya dulu tanah pembuangan sampah. Ya, di sini dulu tempat sampah ini dulu yang sintetis. Dan ini tanah pembuangan sampah. Ya, di sini dulu tempat sampah ini dulu. Jadi alhamdulillah kita memberdayakan dengan tempat yang ada Pak ya. Ya, jadi sekarang enak untuk dipandang. Ini yang di pinggir-pinggir ini oyong. Oyong yang gambas Pak ini ya? Gambas kalau orang Jawa, gambas. Oyong gambas. Ini lihat ini. Ini telur rambatnya luar biasa ini. Luar biasa ini. Ini dua. Selain diambil umbinya juga daunnya dipakai untuk makanan ikan gurame. Ini mudah-mudahan sebulan lagi udah bisa kali ya Pak. Udah bisa mulai panen ya kali. Ya. Kita menuju ke kolam yang satunya Pak. Satunya lagi. Oke, kita jalan ke apa? Ini terong kemarin habis panen, terong sudah produktif. Kanan kiri ini tanaman-tanaman yang produktif Pak. Ada singkong, kita selain ambil umbinya juga daunnya untuk makanan gurame. Pokoknya integrated farming. Termasuk ada itu pohon talas ya Pak? Pepaya California. Pepaya talas ya. Itu baru 40 hari sudah muncul bunga. Ya. Luar biasa. California ada bunganya. Itu yang gede itu. Udah ada bunga. Nah, ini terus mungkin bisa nanya lagi Pak. Siap. Kira-kira untuk tanaman azola ini Pak. Iya. Nanti
tujuan secara mungkin ke perencanaan ke depan itu kira-kira nanti bagaimana? Itu untuk edukasi ke masyarakat sekitar sini, ke jamaah, ke masyarakat yang sana, atau mungkin bagaimana? Ya, jadi ini sudah kita sosialisasi pada jamaah yang punya kolam. Nah, kita sudah sosialisasi. Ternyata sangat manjur. Jadi yang selama ini beli pelet, sekarang udah ambil aja untuk dikasihkan ikannya. Dan nggak usah beli, Pak. Nggak usah beli, silakan. Ini manfaat. Termasuk mungkin masyarakat yang sana, Pak ya. Ya, nanti lama-lama jangan dihabiskan kan itu. Oh ya. Yang penting jangan dihabiskan. Kita edukasi agar di rumah juga bikin kayak kolam kecil. Mungkin dari nampan dikasih itu, terus dikasih ini aja air sucian beras. Oh ya, untuk suplai nutrisinya makan. Nutrisinya ya. Karena dia untuk protein dia salah satunya ngambil dari udara dia. Oh iya. Itu hanya tambahan aja untuk nutrisinya Azula. Iya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan niat baik ini Pantai Tennyson walaupun sekecil apapun kita nggak tahu yang menyelamatkan kita di akhirat itu yang mana, amalan kita yang mana. Mudah-mudahan hanya dengan menanam Azula, membagikan Azula itu bisa menyelamatkan nanti di akhirat kan gitu. Kita menuju ke kolam yang satunya, Pak. Mungkin terakhir ini, Pak. Iya. Mungkin terakhir kita diskusi harapan ke depan, Pak. Harapan ke depan dari Poktan Cinta Al-Muttaqin ini bagaimana? Mungkin ada harapan yang lebih besar lagi, tidak hanya sekedar untuk jamaah kita, tapi juga bisa ke masyarakat. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi sudah tadi jelaskan dari awal sampai akhir. Ada yang satu hal yang besar ke depan yang akan kita kembangkan, yaitu alpokat. Jadi ini sudah ada 3 alpokat unggulan. Sana ada alpokat namanya Klot. Ini ada nama. Dan bisa kita lihat di sini, ini sedang pembibitan untuk alpokat. Nah, kebetulan di sini ada tukang es campur. Ya, jamaah kita dia sisihkan setiap hari untuk diserahkan ke kita. Kita akan bikin bibit alpokat. Ini sementara ini ada sekitar 100. Jadi nanti dari unggulan ini kita akan ambil diokulasi, akan dikembangkan menjadi tanaman unggulan dari bibit yang ada. Bertahap nanti, seiring waktu ke depan, kita akan bikin namanya inti plasma. Jadi Masjid Abdul Qadir sebagai intinya. Nanti kita akan membuat alpokat semuanya di sini. Kita tanam semua. Nanti kita edukasi ke para jamaah kita yang ada lahan di depan rumah. Kita kasih pohon alpokat depan rumah. Kita kasih pohon alpokat dan edukasinya. Kita bagikan. Nah, ini kalau sekitar di sini kan ada 1.600 KK. Ya, nggak usah semuanya lah. Mungkin 10% atau bahkan mungkin 20%. Berarti kan ada sekitar hampir 300 rumah. Kita tanami setiap rumahnya 1 atau 2. Nanti kalau di sini bisa menjadi kampung alpokat. Itu mungkin harapan ke depan. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana. Dan Tennyson itu ya dari misi kita untuk ke depan. Mudah-mudahan yang penting bermanfaat bagi masyarakat, bagi jamaah dan umat. Dan itu sekecil apapun, mudah-mudahan itu menjadikan amalan ibadah kita semua. Baik, para Tennyson, sampai di sini dulu jumpa kita. Mudah-mudahan Tennyson selalu keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dengan khusyuk dan bisa bermanfaat bagi lingkungan walaupun lingkungan itu kecil. Oke, kita tutup. Poktan Cinta Al-Muttaqin, Ciang sana indah tertata. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.